Lomba pidato sesi ketiga beserta lomba pidato yang pertama yang akan ditampilkan oleh Muhammad Alfiana Putra perwakilan dari kelas 10-3. Waktu dan tempat disilahkan. Untuk peserta selanjutnya mohon disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Dewan Juri, yang terhormat kepada MC karena telah memberikan saya izin untuk berbicara, dan yang terhormat kepada kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Anji pergi ke Batak, sekalian lagi kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasul 3 kali, lebih semangat tadi yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulullah ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Nikmat Allah itu tidak terhitung. Ada kata, lautan dijadikan tintanya, pepohonan dijadikan penanya, dan dedaunan dijadikan kertasnya. Mustahil bisa menghitung nikmat Allah. Karena Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung nikmatku, kata Allah, mustahil bisa menghitungnya. Maka dari itu kita harus mensyukuri nikmat Allah. Kita bersyukur masih bisa melihat, kita bersyukur masih bisa berjalan. Maka dari itu kita harus mensyukurinya. Karena barang siapa tidak mensyukuri nikmat Allah, maka dia akan terkena azab oleh Allah. Allah pun berfirman di potongan surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyikan, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum minna 'adzabun lasyadid. Artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan bertambah nikmatnya. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka azabku amat pedih. Dan yang kedua, salawat bertambahkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pahlawan padang pasir kita, Senin subuh dia lahir patung-patung di sekitar Ka'bah jangan tersungkir. Dialah seorang kafir, dialah nabi anti maksiat, nabi anti karat. Yani Habibina bukan Habib yang di Arab sana, wa Syafina bukan Syafi yang betina yang ada di tanah sana, wa Maulana bukan Maulana yang juga di sana. Ya ini Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah rela-relaan berperang di medan perang. Ia rela-relaan berujar anak panah, bermaniat darah dan berselimutan pedang demi bangsa bendera mendapatkan la ilaha illallah. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan sedikit berpidato yang berjudulkan meneladani anak Rasulullah sebagai jiwa belajar.
Apa yang harus kita ikuti di alam Rasulullah, terutama sifat-sifatnya. Yang pertama, terdapat yang namanya sifat sidik. Apa sidik? Sidik artinya jujur. Kita sebagai pelajar harus mempunyai sifat jujur. Karena sifat jujur itu sangat penting di jiwa kita. Karena kalau kita tidak jujur, sama saja kita berbohong. Kalau kita berbohong, kita tidak dapat dipercayai oleh orang lain. Misalnya, ada satu cerita. Seorang anak di sebuah desa disuruh oleh orang tuanya, "Ceng, dapatkan minum kalapa." "Mah, dari suku tak bisa naik." Giliran penting ngalabrak jauh mulai di babaturan. Ngomong karena hidup pamali budak pulang. Giliran ditita ku minum endung dungang. Giliran ulin ngalabrak jauh di penting. Alabatan kalau. Nah, maka dari itu kita harus mempunyai sifat jujur. Karena sifat jujur itu sangat penting bagi kita. Yang kedua, ada yang namanya sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Apa yang dapat dipercaya? Dipercaya itu artinya dari sifat jujur kita tadi. Kalau kita sering jujur, maka kita akan dipercaya. Misalkan, kalau Jubair mempunyai teman namanya Herman. Si Herman itu sudah dipercaya oleh Jubair. Nah, si Herman si Jubair menitip surat kepada Herman untuk diberikan ke Zubaidah. Karena si Herman sudah dipercaya oleh Jubair, maka si Herman pun dapat dipercaya oleh Jubair. Maka dari itu kita juga harus memiliki sifat yang dapat dipercaya, yaitu amanah. Dan kita juga harus amanah. Kalau diberikan sesuatu, misalkan tolong kasih bidik ke ini, nah kita harus kasih karena itu amanah yang harus dijaga. Betul atau betul? Nah, yang ketiga ada yang namanya patona. Patona artinya pintar dan cerdas. Kita sebagai pelajar harus memiliki sifat pintar dan cerdas. Kita harus pintar dalam segala sesuatu, harus bisa pintar dalam segala hal. Kita juga misalkan contoh pemilihan OSIS. OSIS yang pertama dia bilang, "Siapa yang milih saya motong daging onta sebulan sekali." Buset, motong daging onta sebulan sekali. Pasti mahasiswa apa enggak murid-murid yang lain pilih. Di bulan-bulan pertama dia memotong daging onta, tapi bulan seterusnya dia pindah. Waduh, dan murid-murid pun mahasiswa marah kepada OSIS itu. Nah, yang keempat ada yang namanya sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi kita itu harus menyampaikan sesuatu yang benar. Terkadang jari juga sering menyampaikan apa yang disampaikan selama, tapi oleh ulama oleh jamaahnya salah diartikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang mohon maaf. Unsur mankola walatang unsur mankola. Lihat apa yang dikatakan, jangan siapa yang mengatakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pidato yang kedua yang akan ditampilkan oleh Yul Balaiti, perwakilan dari suku kedua. Waktu dan tempat kami silakan untuk peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Salawat dan mengatakan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin
Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana adalah pembawa kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah, dari zamannya agama hingga zamannya terang benderang seperti sekarang ini. Kita zulmani yang saya hormati para juri, sekaligus guru-guru yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu-satu, yang insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan selesai bukan dari belakang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan Rabiul Awal di mana bulan sejarah bagi seluruh umat manusia, maka pada bulan inilah lahir sosok pemimpin yang akan memimpin seluruh umatnya. Siapa beliau? Beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah menyelamatkan kita dari kekafiran, kezalimah, kemungkaran. Jikalau bukan karena beliau, sesungguhnya kita tidak akan mengetahui siapa yang Rabbi Tuhan kami. Ada suatu cerita ketika Rasul ingin berdakwah kota Taif kepada Zaid bin Harithah, sampainya mereka di sana bukan disambut dengan rasa kegembiraan dan rasa persaudaraan, akan tetapi mereka menerima perlakuan yang sangat kejam. Mereka dihina, dicaci maki, dikejar, bahkan dilempari batu, dan terpaksa mereka kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan antara kota Taif dan kota Mekah, mereka penjaga gunung pun datang dan bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah perlu gunung putih yang melemparkan kepada penduduk kota itu sangat hujan?" Nabi pun menjawab dengan lembut, "Jangan." Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Yang artinya, "Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmahnya bahwa perjuangan Nabi sangatlah luar biasa. Nabi rela ketika dihina, disimpangi, dikejar-kejar, bahkan dilempari batu sampai kakinya berlumuran darah. Karena siapa? Karena kita umatnya. Beliau ingin contohkan kepada umatnya perilaku yang baik. Kita sebagai umatnya sudah berkewajiban untuk mencontoh perilaku beliau. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu dan bagi orang yang melakukan dan bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan bagi orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Maka dari itu, ternyata di kita ini kita sebagai pelajar harus mampu melawan jihad-jihad kekinian dengan mencontoh Rasulullah, bisa menjadikan generasi yang moderat dan toleran di dunia maya, menjadikan generasi yang aktif dan berani ditransferkan, mensosialisasikan dan menjadikan mereka sebagai promotor persatuan, perdamaian dalam tertiban, bukan malah menjadi bazar kemungkaran, fitnah dan ujaran kebencian. Itu semua dapat kita wujudkan apabila kita mampu meneladani sosok yang harus diteladani, yakni Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan Rasulullah harus kita ikuti. Dan sebagai generasi muda seumuran kita, bukan hanya diikuti, akan tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus menjadi pelajar yang baik, memiliki hati yang baik, bukan malah memiliki hati yang iri, dengki, apalagi sombong. Dan satu lagi, harus selalu memiliki pikiran yang positif. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menampilkan yang ketiga yang akan ditampilkan oleh Haidar Akra, perwakilan dari Bulangan kedua. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pergi gelinangan. Ini nggak. Bapak salam Muhammad. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah haqqa jihadi hatta atana al-yaqin. Amma pertama-tama dan yang paling pertama, marilah terucapkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan masih banyak lagi. Bahkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitung. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan besar kita yang tak pernah ke Bandung tapi namanya selalu sanjung-sanjung, yang tak pernah terhias tapi namanya selalu hias-hias, namanya akan selalu tersirat dan tak pernah berkarat meski diterjang badai yang sangat dahsyat, ombak yang begitu hebat dan hujan yang begitu murah, bahwa dialah yang terkuat, dialah yang terkenal, the most successful and religious personality lain dan tak bukan, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa amanah dan tak pernah salah, pembawa rahmat bagi seluruh umat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang saya hormati Dewan Juri sekaligus Dewan Guru sekalian, yang saya mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak akan mengurangi nilai hormat dan takzim kami pada takzim saya kepada dia semua. Hadirin wal hadirat rahimahullah, Hindu bin Abi Talib mengabarkan dan Muhammad adalah sosok yang sangat tangguh, wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama, tubuhnya tinggi dan tegap, rambutnya kita tidak melebihi daun telinga, warna kulitnya yang cerah, dahinya luas, alisnya panjang, sakunya halus dan indah. Saking tampaknya beliau, Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika para wanita melihat Nabi Muhammad, niscaya mereka akan memotong atau merusak hati mereka seperti tangan yang fisik mereka. Hadirin sekalian yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selain memiliki wajah yang tampan, Rasulullah pun memiliki akhlak yang terpuji. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Falaq ayat 4 dan berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang terpuji. Perlu kita ketahui, ketika beliau berdakwah, beliau selalu mendapatkan perilaku buruk dari orang-orang yang membencinya. Beliau selalu caci maki, dihina, bahkan beliau pernah dilempari kotoran hingga bajunya tak lagi bersih. Beliau pernah dilempari batu hingga bercucuran darah. Akan tetapi, apakah yang beliau lakukan? Apakah beliau marah? Apakah beliau membenci mereka? Tentu tidak. Bahkan beliau tidak marah, beliau terus bersabar karena beliau berpikir, beliau terus berdoa, mungkin saja saat nanti Allah akan memberikan hidayah kepada mereka semua. Sungguh betapa mulianya akhlak beliau. Habbati fillah rahimani wa rahmatullah. Di era digital, seorang pelajar wajib melakukan kinerja kekinian, terutama di zaman yang kacau ini, atau bisa kita sebut message dengan mencontoh Rasulullah SAW. Pelajar harus menjadi generasi yang moderat dan toleran, mampu mengimplementasikan nilai akhlak Rasulullah SAW dalam setiap hembusan nafas. Terapkanlah salat. Ketika dunia berkata good cooking is everything, maka buktikanlah bahwa good attitude tiada penting. Pelajar adalah garda terdepan dan mendapatkan Islam yang teduh, bukan rusuh. Pelajar harus menjadi promotor persatuan, damaian dengan berkibar, bukan malah menjadi buzzer, kemungkaran, fitnah dan ujaran kebencian. Pelajar harus lulus menjadi pelaku sejarah, bukan berbagi sejarah.
Itu semua bisa terwujud bila kita semua mampu mengambil teladan dari manusia yang paling mulia, yaitu tak lain dan tak bukan, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pidato saya. Dengan terakhir, saya minta maaf bila kesalahan. Astagfirullahaladzim katsiran bila wajadtum min al-khati'at. Seperti pemilik bangun sejati. Cukup sekian dan mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan ditampilkan oleh Salam Fadila, perwakilan dari Malaysia. Waktu dan tempat silakan. Hadirin ajang hadiah, muslimin ajang muslimat, alang-alang angkasam tahta anggelis pangadengen ceramah api. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Firstly, lesson praise and thanks to our Prophet of Allah who has given us the blessing of faith, the blessing of Islam, and the blessing of Ihsan. So, we can gather our past good really, recognized by Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, let us respond to our and bring it to our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the darkness, to the brightness as we feel today. Respectable, the board of founders, Mr. King Haji Firmin Ahmad. Respectable, the chairperson of foundation, Mr. Haji Muhammad Rami B.A. Respectable, the principal of elementary school, Mr. Sofyan Hadi, SPDR. Respectable, the principal of junior high school, Mr. Mashui SIP. Respectable, the principal of senior high school, Mr. Abdul Shakur SHIMAG, and its member. And respectable, the judge of the festival, Mr. Hawi and Mr. Humayra MPD. ووضعه هنا لا يقتصر على الوقوف فحسب، بل نريد أن نلقي كلمة بعنوان عمل السنة والأخلاق الرسول. Dewan yang arif dan bijaksana, hadirin para pemuda harapan bangsa,
ini. Hadirin yang kami muliakan, insya Allah dengan kita mengikuti Rasulullah, hidup kita akan bahagia dunia